Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Semoga ngaji kita ini diberkahi oleh Allah, menjadi jalan cinta kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ala hadini aku ingin sholih halil ila li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai ayat 34 Bapak Ibu. Halaman 270. Buku jilid yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liyuwati'u 'iddata ma harramallahu fa yuhillu ma harramallahu zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Illam tansuru faqad nasarahullahu id akhrajahul ladina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi yal ulya wallahu azizun hakim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana 'aradan qariban wa safarun qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus suqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Afallahu anka lima arinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin.
la yasta'dzinuka alladziina yu'minuna billahi wal yaumil akhiri iyujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengetahui dan meyakini bahwa inna katsiran minal ahbari war ruhbani, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang membisiki orang-orang awam yang lemah serta menyampaikan pada mereka tentang jalan kebenaran dengan keterangan yang palsu, mereka merekayasa diri mereka sendiri seperti pengangkatan pemimpin agama di zaman kita ini. Tujuan mereka dan sebagian besar keinginan mereka dalam mereka dapat layak kuluna amwalan nas. Supaya mereka dapat benar-benar memakan dan mengambil harta orang yang berjatuhan dari tingkatan penganut kebenaran bil batil, dengan jalan yang batil, yakni dengan menyebarkan kebatilan yang menipu dan merekayasa tanpa syarat yang jelas. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi orang, yakni mereka mengarahkan kebatilan dan keterangan bohong mereka kepada orang-orang yang lemah serta menyesatkan mereka dari jalan Allah, yakni Islam, dengan membohongi dan menipu mereka untuk mengambil dan menimbun uang suap dari mereka. Walladzina yaknizuna dzaba wal fiddata, dan mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yakni menempatkannya di tempat terjaga dari agama apapun mereka, wala yunfiqunaha fi sabilillah, serta tidak menginfakkannya di jalan Allah untuk menggapai ridhonya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, yang menyakitkan dan menakutkan. Ingatkanlah mereka yauma yuhma 'alaiha, pada hari dipanaskan, yakni saat kamu dinyalakan dan dibakar di atasnya, yakni di atas emas dan perak yang mereka tumpuk-tumpuk itu, yang disimpan rapi itu dengan api fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Ini adalah bentuk mubalaghah untuk menyatakan betapa panasnya. Setelah dipanaskan, jadilah emas dan perak itu bara api. Fatukwa biha jibahuhum, lalu dahi mereka dibakar dengannya untuk ditandai dan dikenal oleh para saksi utama sebagai balasan atas perbuatan yang mereka banggakan di dunia. Wa junubuhum, serta lambung mereka, agar mereka merasakan pedihnya siksa sebagai ganti atas kenikmatan yang pernah mereka rasakan. Wa duhuruhum, dan punggung mereka, sebagai balasan atas kemewahan yang mereka tunjukkan dan kerjasama mereka melaluinya. Dan mereka disetrika dan disiksa seraya dikatakan pada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, untuk kamu nikmati dan kamu merasa bahagia dengan mengumpulkan dan menyimpannya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu sebagai ganti dari kenikmatan yang telah kamu rasakan dengannya. Auzubillahi min dzalik, Bapak Ibu ya. Makanya numpuk-numpuk harta itu kalau tujuannya hanya untuk memperkaya diri sendiri, itu jadi balak, bukan jadi rezeki, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, tidak apa-apa cari uang sebanyak mungkin. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya itu adalah untuk berjuang. Ya kita ngambil sebagian untuk kehidupan kita. Tapi tujuan utamanya harusnya untuk berjuang fi sabilillah. Berjuang untuk kebaikan di jalan Allah. Untuk rahmatan lil alamin. Memberi manfaat buat orang banyak. Bukan sekedar untuk memperkaya diri sendiri. Makanya ayah saya dulu itu nggak ngajari punya tabungan, Bapak Ibu. Sampai sekarang pun saya itu
nggak berniat punya tabungan. Ya, dapat uang banyak, dibagi-bagi, diinvestasikan, dibuat kebaikan. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ngeri siksanya Mbak Ibu. Kemudian Allah berfirman seraya mengajari kaum beriman tentang sesuatu yang telah tetap di sisinya, yakni hari dan bulan untuk menyempurnakan kemaslahatan dan muamalah mereka. Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahron fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan berdasarkan ketetapan pada sisi Allah ialah 12 bulan. 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardo, pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, yakni saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan alam kejadian dan kepunahan yang ditentukan dengan ukuran hari dan malam yang terbagi menjadi bulan, tahun, pekan dan jam. Karena pada keazalian tidak ada pagi dan sore, musim panas, musim dingin, serta bulan dan tahun. Maha suci Allah dari pergantian serta perubahan, dan maha suci Dia dari kemunculan dan ketenggelaman. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan, yaitu 4 bulan disebut bulan haram, yakni bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dinamakan demikian karena Allah mengharamkan para hambanya di bulan-bulan tersebut apa yang dihalalkannya di bulan lain, sebagai kemuliaan dan penghormatan atas bulan-bulan tersebut. Hendaklah kamu, wahai para mukallaf, senantiasa melakukan ketaatan dan perbuatan baik, serta menjauhi dosa dan kebodohan. Perbanyaklah amal soleh, serta menghadaplah kepada al-haq di segala keadaan, terutama di bulan-bulan haram yang memang disiapkan untuk menghadap kepadanya. Dzalikat dinul qayyim, itulah yakni tujuan ketetapan pengharaman keempat bulan tersebut, agama yang lurus yang diwariskan untukmu dari agama Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri dalam keempat bulan itu dengan keluar dari kewajiban pengharaman bulan tersebut dan merusak kehormatannya, agar kamu tidak mendapat siksa dan murka Allah. Wa qatilul musyrikina, dan perangilah kaum musyrik pada bulan-bulan haram kalau mereka memerangimu. Jangan memulai perang terhadap mereka di bulan-bulan tersebut atau bulan lainnya. Namun jika mereka memerangimu terlebih dahulu, perangilah mereka dan bunuhlah mereka kafatan kama yuqatilunakum kafah. Maka perangilah setuntasnya semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, tanpa belas kasih dan tenggat waktu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah wahai orang-orang mukmin bahwa Allah yang tegak di atas keadilan yang lurus bersama orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri untuk tidak merusak kehormatan Allah dan Dia haramkan untuk sebuah hikmah dan maslahat yang tidak diberitahukannya kepadamu. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram ke bulan lain dengan menggantinya dengan bulan lain yang tidak haram adalah menambah kekufuran. Karena kekhususan bulan-bulan tersebut dianggap sebagai ketetapan pengharaman. Maka mengganti keharaman ini berarti menambah kekufuran. Sebab merusak ketetapan adalah kekufuran yang dan menggantinya adalah kekufuran yang lain. Yudillu bihil ladina kafaru, disesatkanlah orang-orang kafir dengan perbuatan mereka mengganti bulan haram
sebagai penyesatan yang menambah kesesatan asal mereka. Sebab yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Karena mereka menghalalkannya, yakni bulan tunda yang mereka undurkan pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain tanpa mengindahkan kekhususan pengharamannya. Tujuan mereka dalam penghalalan dan pengharaman ini tidak lain liyuwati'u iddata ma harramallah, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkan, yakni 4 bulan tanpa mengindahkan kekhususannya. Fayuhillu ma harramallah, maka mereka menghalalkan dengan perbuatan mereka dan penggantian tersebut apa yang Allah haramkan melalui pengkhususan. Yang demikian tidak akan terjadi melainkan karena zuyyina lahum su'u a'malihim, mereka dijadikan memandang baik dan menyukai perbuatan mereka yang buruk itu, yakni penghalal dan pengubahan yang buruk. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah yang maha memberi petunjuk kepada para hambanya dengan arah yang benar menujunya. Dia tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir yang keluar dari tuntutan berbagai perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah, apakah sebabnya, apa yang menghalangi kamu apabila dikatakan padamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah demi memenangkan agamanya dan menjunjung tinggi kalimat tauhidnya. Idz qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardi, kamu merasa berat dengan banyak alasan dan memperlambat gerak, dan karena merasa terbebani dan malas, kamu seakan tidak dapat beranjak di tempatmu. Ilal arditum bil hayati dunya. Apakah kamu puas, wahai orang-orang yang memperlambat gerak? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia yang rendah dan hina dengan segala perhiasan yang fana sebagai ganti minal akhirati, daripada kehidupan di akhirat dengan kenikmatan yang abadi? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Padahal perhiasan hidup di dunia ini hanya memberikan kenikmatan hawa nafsu yang bila dibandingkan dengan kenikmatan dan kedudukan di akhirat hanyalah sedikit dan tidak bernilai, bahkan kosong dan tidak ada artinya di hadapan Allah. Illa tangfiru yu'adzibkum adaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang setelah turun perintahnya, niscaya Allah yang maha membalas akan menyiksamu dengan siksa yang pedih, dengan membiarkan musuh menguasai kamu dan membinasakan kamu dalam bentuk yang paling mengerikan. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan setelah kamu dihancurkan digantinya kamu dengan kaum lain yang menaati perintahnya dan mematuhi hukumnya untuk berangkat berjuang di jalannya seperti penduduk Yaman dan Persia. Wala tadurruhu syai'a, dan ketahuilah bahwa kamu dengan kemalasan dan keenggananmu menjalankan perintah berperang itu, kamu tidak akan dapat memberikan kemudorotan kepadanya sedikit pun. Karena dia maha suci, tidak dapat kamu kuatkan dan tidak dapat kamu mudoroti, serta maha suci dari manfaat dan mudorot apapun dari keimanan maupun kekufuranmu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah yang maha membalas siapa saja yang keluar dari tuntutan perintahnya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu, tanpa sesuatu pun luput dari keluasan kuasanya. Illa tamsuruhu, jika kamu tidak menolongnya, yakni jika kamu tidak menolong nabinya yang diberi penguatan dari sisinya, faqad nasarahullah, sungguh Allah yang akan menjaganya, yang telah menolongnya. Ingatlah pertolongan Allah atasnya. Idza akhrajahul ladina kafaru thaniyasnaini, ketika orang-orang kafir penduduk Mekah mengeluarkannya dari Mekah saat itu, sedang dia salah seorang dari 2 orang, yakni tiada seorang pun bersamanya kecuali 1 orang, yaitu Abu Bakar. Keduanya pergi menuju gunung dan memasuki gua.
sementara musuh mengikuti jejak mereka dan mencapai gua itu, idhuma fil ghorri, ketika keduanya bersembunyi dalam gua, lalu sahabatnya itu sedih jika musuh sampai mengetahui keberadaan mereka. Maka ingatlah, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Pada waktu itu dia berkata dalam kondisi tersebut kepada temannya, janganlah kamu bersedih, berduka cita. Andai pun mereka mengetahui keberadaan kita, dan jangan berputus asa dari pertolongan Allah serta perlindungannya. Sesungguhnya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah yang maha menjaga kita, hadir bersama kita dan melindungi kita dari kejahatan mereka. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan melalui perkataan tersebut ketenangan, kedamaian hati, ketentraman padanya, alaihi kepadanya, yakni temannya, wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan membantunya dengan bala tentara para malaikat yang menjaga dan melindungi yang kamu tidak lihat dengan matamu seperti pasukan itu. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan dia yang maha suci lagi maha tinggi menjadikan melalui pertolongan dan penguatannya kepadanya seruan orang-orang kufur yang mereka rekayasa dan pertaruhkan untuk diperjuangkan dan disebarkan, itulah yang terendah, yang paling rendah dan hina, serta tidak dipedulikan sama sekali. Wala kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimat Allah, yakni kalimat tauhidnya yang dengan kebenaran Nabi yang diutus, itulah yang tertinggi. Karena derajat kebenaran dengan sendirinya tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya. Wallahu azizun hakim, dan Allah yang maha kuasa lagi maha mampu melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dialah yang maha perkasa untuk menolong para walinya untuk menang atas musuh-musuhnya. Dan dia lagi maha bijaksana dalam semua perbuatan dan pengaturannya. Infiru khifafan, berangkatlah wahai para pejuang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik dalam keadaan merasa giat, baik dalam keadaan merasa ringan, giat, gembira, berlapang dada untuk mati syahid, wathikolan, ataupun merasa berat dengan hanya bermaksud mengambil ghanimah, barang bawaan maupun barang muatan dari musuh kamu, atau baik dengan jalan kaki maupun dengan naik kendaraan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan ringkasnya berjihadlah dengan harta untuk mempersiapkan perangkat dan bekal perjalanan, dan dirimu dengan menanggung segala beban dan kelelahan fi sabilillah, di jalan Allah, untuk menggapai pahala terbesar darinya serta kedudukan tertinggi yang tak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi darinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu adalah lebih baik bagimu di dunia dan di akhirat jika kamu mengetahui. Kemudian Allah berfirman tentang orang-orang yang meninggalkan pertempuran dengan meminta izin pada Rasulullah dan beralasan bahwa mereka memiliki halangan untuk ikut berperang, padahal mereka berbohong sebagai celaan dan hinaan pada mereka. Laukana arodon koriban, laukana, kalau sekiranya apa yang kau serukan pada mereka wahai Rasul yang paling sempurna, arodon, berupa keuntungan, yakni perhiasan dunia yang amat diminati jiwa mereka, koriban, yang dekat, yakni yang mudah diperoleh, wasafaron qasidan, dan supaya yang dikerahkan untuk mencapainya dilakukan dengan perjalanan yang tidak seru, yang tidak jauh, atau hasilnya sebanding dengan kelelahan untuk mendapatkannya, lattaba'uka, pastilah mereka mau mengikutimu begitu saja dengan taat untuk keuntungan harta yang mereka harapkan, bukan untuk tujuan agama maupun kepentingan ukhrawi. Walakin ba'udat alaihi musyuqqah, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh dan terasa berat olehnya. Di samping itu, wa sayahlifuna billah, mereka pun akan bersumpah dengan nama Allah sambil mengemukakan alasan dan harapan yang tidak selaras antara hati dan mulut. Sekembalinya engkau dari perang Tabuk, la wistata'na la kharajna ma'akum, jika kami sanggup memiliki kemampuan harta ataupun raga untuk pergi berperang, tentulah kami berangkat bersamamu.
padahal mereka sebenarnya mampu dan memiliki kedua kemampuan tersebut. Disebabkan perilaku buruk, liyuhlikuna anfusahum, mereka membinasakan diri mereka sendiri dengan sumpah palsu dan menghadapkan diri kepada siksa Allah. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Dan Allah yang Maha mengetahui isi pikiran kaum munafik, Dia Maha mengetahui dengan ilmu hudurinya bahwa sesungguhnya mereka benar-benar para pendusta dalam sumpah dan alasan mereka. Afallahu anka lima adzinta lahum. Semoga Allah memaafkanmu dan perbuatanmu membiarkan mereka seperti semula. Mengapa engkau memberi izin pada mereka ketika mereka meminta izin padamu untuk tetap tinggal? Yakni orang-orang munafik yang tidak berangkat perang dan mengemukakan alasan-alasan yang bohong. Hatta yatabayyana lakal ladina sodaku wa ta'lamal kafirin. Sebelum jelas dan terang bagimu orang-orang yang jujur dalam beralasan dan sebelum kau ketahui orang-orang yang berdusta dalam beralasan sesuai dengan kemunafikan yang terpendam dalam diri mereka. La yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir tidak akan meminta izin padamu. Yakni sama sekali bukanlah kebiasaan orang-orang mukmin untuk meminta izin padamu demi tidak berangkat berperang. Bahkan mereka selalu menanti dalam keadaan siaga dengan peralatan mereka dan bersiap untuk ambil bagian. Anna yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka bersiap diri untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka dalam memanfaatkan kesempatan berlomba saat perintah turun. Bagaimana mungkin mereka meminta izin untuk tinggal dan tidak berangkat, sedangkan orang yang berhalangan merasakan kepedihan, menyalahkan diri dan menangis di ujung keterasingan dalam keadaan sedih tidak terkira. Karena itu Allah menjanjikan pada mereka karunia dan derajat yang tinggi darinya. Wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah yang Maha melihat hati para hambanya. Dia Maha mengetahui orang-orang bertakwa yang menjaga diri mereka untuk tidak melawan perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa udzur yang sah menurut syariat. Namun innama yasta'dzinuka, sesungguhnya yang meminta izin kepada engkau untuk tidak berangkat perang, alladzina la yu'minuna billah, hanyalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah serta ketauhidannya, wal yaumil akhir, tidak beriman pada hari akhir yang disediakan untuk pembalasan, wartabat qulubuhum, dan hati mereka ragu-ragu karena tiadanya ketentraman dan ketenangan dengan keimanan dan ketauhidan. Fahum fi roibihim yataraddadun, hingga mereka selalu bimbang dan terombang-ambing antara maju dan mundur, tidak masuk ke golongan ini dan tidak masuk juga golongan itu, dalam keraguan-raguan mereka yang terpusat pada fitrah mereka. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat 45 surat At-Taubah. Ini memang ayat-ayat tentang perang ya, tentang orang-orang yang nggak mau berangkat perang, padahal udah turun perintahnya dari Allah dan dari Rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.